Hai guys, tadi gue nonton nih atau sekilas ya, ngikutin tentang YouTube-nya ini kasih solusi itu tentang child free ya, yang digaungkan oleh Gita Savitri ya, Gitsaf gitu kan, Gita Saf. Nah, terus kan gue tanya nih ke Allah ya, ya Allah, Gita itu tipe MBTI-nya apa? Gue tebak kan INFJ, bukan apakah dia empath, bukan, ternyata narsisistik ya kan. Terus INTJ ternyata ujung-ujungnya ya dia narsisistik karena mungkin juga memang belum healing ya kan, atau emang udah ya. INTJ kan seperti itu kan, tipenya logis ya, sangat logis. Jadi kalau misalnya mengutarakan sesuatu tuh emang berdasarkan logikanya dia gitu kan. Dan ini memang ya itu. Jadi yang gue pelajari nih dari teori dan praktek gitu kan, antara MBTI sama praktek yang gue perhatikan nih di sekitar kita gitu. Kesimpulan gue adalah emang orang-orang intuitif ini sebenarnya tuh kayak ya tidak apa ya, tidak usah menikah, tidak usah punya anak gitu loh. Karena apa? Mereka satu, energi mereka tuh paling cepet terkuras ketika berurusan sama orang lain. Cepet banget terkuras. Apalagi kalau kita tuh empath ya. Empath itu dalam waktu 1-2 jam aja kayak udah kelelahan gitu lah menghadapi orang. Kayak misalnya menghadapi anak kecil ya kan, yang suka gitu. Kita 2 jam aja udah capek dalam sehari gitu. Terus kalau misalnya itu empath ya. Kalau yang INTJ, ENTJ juga kayaknya cuman sebentar sanggupnya untuk menghadapi orang lain ya. Terutama yang ekstrovert ya, itu paling cepat banget lagi terkuras tuh, karena kan diajak ngobrol segala macam, diajak mikir ya kan, itu capek tuh. Saya capek udah dari sananya emang gitu. Tapi kalau untuk kesibukan sendiri ya, untuk dunianya sendiri, mereka rela, mereka seneng kalau fokus ke situ gitu, kayak lupa waktu bahkan gitu. Jadi emang dilihat dari kesanggupan tipe-tipe itu, terutama intuitif ya. Jadi intuitif itu tipenya kayak apa sih, kayak HP 5G gitu deh, cepet habis baterainya, cepet banget habis, makanya harus di recharge gitu. Kalau misalnya yang paling ideal itu menurut gue untuk jadi orang tua atau untuk menikah, itu tipe sensing ya kan, ESFJ, ISFJ, ESTP, ISTP segala macam. Cuman yang paling ideal jadi orang tua adalah ESFJ dan ISFJ. Itu aja, 2 itu tuh. Ya, kalau yang lainnya mungkin kayak masih ada pengabaian, masih ada kekerasan, masih ada inkonsistensi dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Untuk tipe intuitif kita nggak bisa memaksakan diri untuk bisa menikah sama punya anak gitu. Kalau mau menikah tapi dengan sesama intuitif, dan kalau bisa tipenya sama persis ya, supaya yang setia sama yang setia, yang tidak mementingkan kesetiaan gitu kan. Jadi memang harus sama persis. Karena apa? Atau sendiri aja gitu. Karena memang energinya bener-bener kayak apa ya, harus dijaga banget orang-orang intuitif ini, karena memang mereka kan lebih banyak menghabiskan waktu di otaknya ya, banyak berpikir ya kan, banyak merenung, banyak introspeksi, banyak merencanakan, banyak kan visioner semua tuh mereka, banyak memikirkan masa depan ya kan, banyak memikirkan hal-hal yang sekiranya apa yang perlu mereka siapin gitu kan. Jadi nggak grounded gitu, makanya disuruh healingnya adalah mereka perlu grounding itu adalah menjejak gitu. Jadi jangan terlalu fokus di otak, tapi fokus juga ke kegiatan fisik ya kan. Yang sederhana aja, misalnya kayak oke, gue harus makan, oke, gue harus jalan kaki atau gerak jalan segala macam. Jadi nggak asik main komputer, asik main game, asik ngeriset segala macam. Jadi nggak fokus ke terlalu hal-hal yang urusannya sifatnya menggunakan otak ya kan, berpikir. Nah itu resikonya orang-orang intuitif ini ya seperti itu. Dia sebaiknya tidak menikah dan tidak punya anak. Jadi memang kita nggak bisa menghakimi seseorang itu sebagai lo nggak pengen punya anak ya, lo psikopat, lo nggak bisa, karena lo nggak ngerti jalan pikiran dia, lo nggak ngerti apa yang dia rasain kan.
uh, kan kita membuat keputusan berdasarkan kemampuan kita kan, kita menilai kemampuan kita sejauh mana. Kalau misalnya memang kita kayak nggak sanggup punya pasangan yang terlalu menuntut ini itu yang ternyata beda banget jalannya sama kita, ya dilepas, siap-siap sendiri, siap-siap melajang gitu kan. Udah gitu kalau misalnya kita masih intuitif dan belum healing, kita akan punya standar yang tinggi banget. Kita akan melihat pasangan kita tuh, lo tuh harus sesuaikan diri lo dengan ekspektasi gue gitu, karena gue juga akan memberikan yang terbaik buat lo gitu. Tapi ternyata di dunia yang nyata ya, secara realistis banyak orang yang tidak sempurna, sangat banyak orang tidak sempurna. Apalagi orang intuitif itu kan idealis ya, jadi kayak tuntutannya banyak banget gitu kan, walaupun nggak diomongin ya, tapi tetap di otaknya itu kan terekam. Oh ya, jadi standar dan ekspektasinya orang-orang intuitif itu tinggi banget, walaupun mereka nggak suka berkompetisi dengan orang lain ya, tapi karena memang apa ya namanya, asik sama dunianya sendiri lah katakan. Nah terus ya udah terlanjur lah dia punya standar dan ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan sekaligus orang lain tanpa sadar gitu kan. Mungkin dia kayak enggak, standar gue, ekspektasi gue ke orang lain enggak setinggi ke gue kok, gini-gini. Enggak, itu udah pasti otomatis akan ke bawah. Makanya perlu healing tuh itu. Jadi kalau misalnya lo pengen menjalin hubungan sama orang ya kan, itu disarankan untuk standar dan ekspektasi lo tuh dikurang-kurangin, dibuat serealistis mungkin, karena memang manusia tuh nggak ada yang sempurna, manusia tuh nggak ideal gitu. Jadi direndahin terus, dikurangin sampai ketemu yang poin-poinnya aja, intinya tuh, inti standar dan ekspektasi yang lo inginkan apa aja gitu kan, yang paling basic, yang paling sesuai dengan hak lo gitu kan. Nah jadi intinya komunikasi lah dengan pasangan lo. Kalau misalnya lo nggak mau nikah, maunya pacaran aja atau tunangan, bilang di awal. Terus kalau misalnya nggak mau punya anak, bilang di awal sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius gitu kan. Itu komunikasi tuh penting banget kalau untuk orang-orang intuitif ya, supaya nggak ada salah paham nantinya ke depannya. Kan kita kalau intuitif itu kan kalau masih narsisistik, kita akan berpikir orang lain tuh mengerti maksud kita tanpa perlu kita sampaikan apa yang kita rasakan dan ingin ungkapkan gitu kan. Enggak, orang lain itu tidak seindigo kita, tidak sebaik kita dalam membaca orang lain, tindakan orang lain, segala macam niatnya mereka tuh belum tentu sama dengan kemampuan kita katakanlah gitu. Jadi apa namanya, ya itu standarnya dikurang-kurangin, ekspektasinya terhadap orang lain dikurang-kurangin juga, termasuk ke diri sendiri. Ya jadi kalau misalnya nih lo tuh orang intuitif ya kan, terus lo berpikir lo nggak mau nikah, atau katakanlah sekarang fokusnya child free, lo nggak mau punya anak, lo cari pasangan yang juga nggak mau punya anak gitu kan. Cari itu, jangan lo mencoba memaksakan pasangan lo untuk ngikutin maunya lo, karena lo bakal jadi narsisistik gitu kan. Lo mesti ngalah dong sama gue gitu, gini-gini kan gue ceweknya, kan gue gini-gini. Nggak, jadi kasih dia pilihan. Lo kalau lo nggak mau punya anak sama gue, ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya lo mau punya anak jangan sama gue gitu. Terus sama diskusi juga, kalau misalnya kita nggak bisa punya anak gimana gitu kan. Kalau ternyata dia emang tipe yang harus punya anak, ya berarti lo harus lepasin dia. Tapi kalau dia tipe yang oke, nggak apa-apa, kok nggak masalah, silakan dilanjutkan hubungannya gitu. Jadi memang harus dikompromiin, harus dibahas di awal supaya nggak berantem gitu kan, supaya nggak ada kok lo nggak gini sih, kok lo gini-gini, kok lo mengkhianati gue gitu. Kalau kita narsisistik ya, tipe intuitif maupun sensing nih, kita akan tertarik dengan efisiensi dalam berbagai hal, termasuk dalam menghadapi orang-orang gitu kan, terutama anak kecil ya kan. Kita pengennya praktis, tapi akhirnya apa, kita mengabaikan perasaan anak itu gitu kan. Jadi apa namanya, kalau dari segi pengasuhan anak, tipe logis itu nggak cocok untuk jadi orang tua. Gue harus terus terang, karena apa, cepat habis kesabarannya, karena aduh
pokoknya gitu deh, pokoknya banyak ngeluhnya lah, banyak keberatannya. Jadi gue saranin untuk tipe logis, tipe narsisistik ya, itu jangan punya anak. Gue saranin, karena apa? Punya anak itu membutuhkan apa ya, ketelatenan, kesabaran. Bahkan orang ESFJ aja bisa nggak sabar loh kalau ngadepin anaknya susah makan atau apa, atau nggak berinteraksi sama teman-temannya atau apa. Pokoknya adalah kendala-kendala dalam hubungan sosial bagi si anak yang bikin orang tuanya jadi kayak cemas juga gitu kan, kayak merasa terbebani segala macam. Nah itu, kalau lo orangnya mudah merasa terbebani dengan urusan orang lain ya, jangan coba-coba untuk punya anak. Kalaupun mau punya anak, satu aja, udah satu, dan itu lo tanggung jawab berdua gitu, tanggung jawab lo sama pasangan untuk megang anak ini, ngurus anak ini bareng-bareng gitu kan. Nggak bisa cuma satu pihak aja, karena satu itu untuk ngebonding ya, membangun ikatan dengan anak kan. Dia perlu kenal ibunya siapa, perlu kenal bapaknya siapa secara langsung dalam kesehariannya dia gitu kan. Jadi dia tidak merasa diabaikan. Tapi kalau lo masih narsisistik katakanlah, itu kita pasti akan mengabaikan si anak itu gitu loh. Kita akan merasa berhak untuk punya me time yang banyak, 90% bahkan untuk kita sendiri gitu kan. Itu nggak bisa disalahin, memang ada orang tipe-tipe yang butuh me time banyak gitu. Jadi orang-orang seperti ini sebaiknya tidak menikah dan tidak punya anak gitu. Jadi ya jangan disalahin, jangan disebut psikopat juga, enggak. Dia akan jadi psikopat kalau emang dia berencana menghabisi nyawa anaknya misalnya kan, kalau udah kesel banget gitu, itu udah jatuhnya psikopat. Tapi kalau misalnya orang nggak mau punya anak, itu karena dia mencoba bertanggung jawab ke dirinya sendiri dan nanti mungkin masa depan calon anaknya itu. Dia nggak mau jadi orang tua yang mengabaikan anaknya, mungkin dia nggak mau jadi orang tua yang cepat kehabisan kesabaran gitu kan, mudah tersulut emosinya, melakukan KDRT terhadap anak, melakukan KDRT terhadap pasangan segala macam, karena mungkin kewalahan atau apa, capek ya kan ngurusin keluarga segala macam gitu. Jadi emang ada batasnya sih. Kalau orang-orang intuitif ini tingkat kesabarannya memang sangat terbatas, terutama yang tipe logis ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin, nggak bisa nuduh dia tuh psikopat, sosiopat, nggak bisa juga. Mungkin narsisistik iya, karena emang fokus sama diri sendiri kan. Tapi ya di satu sisi itu juga bentuk self love ya. Tapi kalau untuk punya anak segala macam kan emang banyak yang dikorbanin kan, uang ya kan, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Belum masalah yang lainnya, masalah antar pasangan, antar keluarga besar segala macam ya itu. Jadi gue rasa sih nggak bisa kita tuduh orang itu sebagai psikopat gitu, nggak tepat. Kecuali kalau emang dia penjahat gitu kan, orang tua yang jahat segala macam, yang melakukan kekerasan, nggak. Tapi kalau misalnya dia memutuskan untuk menyelamatkan masa depan si calon anak gitu kan, dengan memutuskan untuk tidak punya anak, ya itu bagus. Gue sih dukung gitu. Gue dukung karena menyelamatkan tujuannya, bukan untuk menyakiti si anak, bukan untuk mengabaikan si anak ya gitu. Ya terserah lah. Gue sih dukung aja orang-orang yang nggak mau menikah, nggak mau punya anak, terserah. Cuman emang kan disarankan untuk menikah dan punya anak. Cuman ya kalau memang kemampuannya terbatas ya dalam banyak hal, terutama secara mental ya dan keuangan, ya sebaiknya sih nggak punya anak atau nggak menikah, atau punya anak tapi satu atau dua. Jangan memaksakan diri untuk kayak gue bisa tapi akhirnya jatuhnya si anaknya jadi korban kekerasan, korban pengabaian dan lain-lain ya. Itu perlu kita perbaiki sih. Ini masalah antar generasi yang sudah terjadi dari zaman bahla gitu kan, dari zaman bahla sampai sekarang. Jatuhnya nanti hubungan toksiknya tuh makin kayak apa ya, kayak menjamur gitu kan, bukannya tambah benar malah tambah parah gitu. Nah tugas kita adalah mencoba memperbaiki keadaan itu dan jadi agen perubahan ke arah yang lebih baik, menciptakan hubungan sehat, dimulai dari diri sendiri gitu ya. Makasih ya.